Satu, dua, tiga. Halo, selamat datang di Serangga Sao Channel bareng aku Ardiansa. Dan kali ini kita akan nge-review film Pamali Dusun Pocong. Ngapain sih malam-malam? Bukan itu Pamali ya? Semua orang di sini juga kayak gitu, Teh. Halo penikmat film Indonesia, balik lagi bareng aku Ardiansa. Dan kali ini kita akan nge-review film yang baru aja tayang, yaitu Pamali Dusun Pocong. Mungkin ini akan trivia terlebih dahulu. Buat kalian yang belum nonton Pamali Dusun Pocong ini, kalian bisa tonton nanti sampai aku sinopsis dan juga ngasih mid review mungkin ya buat kalian yang belum nonton. Kalau kalian udah nonton, kalian bisa tonton review ini sampai akhir karena ini akan review spoiler. Tapi sebelum ke review spoiler, kita ngasih trivia terlebih dahulu buat film Pamali Dusun Pocong ini. Jadi buat kalian yang belum tahu, Pamali Dusun Pocong ini diangkat dari sebuah game tanah air yang juga berjudul sama Pamali, yang kalau game ini pocong ini itu masuk pada DLC. Jadi ini bukan game utamanya. Nah, game utamanya itu udah difilmkan kan di yang film sebelumnya, yaitu Pamali juga, yang mana itu aku nggak nonton film yang pertamanya. Tapi setelah nonton yang kedua ini, aku tertarik banget buat melihat kemiripan ataupun nonton dari film yang pertamanya, yang Pamali yang pertamanya. Yang ini ada Pamali yang kedua, dan kalian nggak perlu nonton yang pertama terlebih dahulu karena ini juga ceritanya nggak berkesinambungan, cuman simpul ceritanya sama, berkaitan dengan Pamali. Pamali itu istilahnya kayak pantangan lah, kalau bisa disebut sesuatu yang sebaiknya tidak kamu lakukan gitu. Nah, itu mungkin kalau kalian zaman sekarang mungkin udah jarang dengar istilah kayak Pamali tersebut. Tapi kalau orang zaman dulu ataupun aku pribadi pada tahun-tahun 2000-an itu masih sering banget lah istilahnya diingetin kalau nggak boleh istilahnya nyisir malam hari, kayak misalkan gunting kuku malam hari gitu, berdiri duduk di depan pintu itu nggak boleh, karena itu disebutnya dulu Pamali ya. Itu konsep Pamali itu sebenarnya dari situ. Jadi ini diangkat dari sebuah game, dan ini ceritanya nggak sama persis dengan yang di game. Misalnya ada pengembangan, walaupun secara karakternya dimunculkan karakter utama di gamenya yang Pamali Detective Corps atau si pocong ini, si Cecep itu muncul di film ini. Yang mana di film Pamali Dusun Pocong ini diperankan ada si Cecep ini dari Fajar Nugra, kemudian ada Mila Yasmin Jasem, kemudian ada Gendis itu ada Dea Panendra, Puput Arla Ailani, kemudian ada Deden, Buki B. Mansur, ada Neng, Anantia Kirana, ada Mang Ujang, Ceenah, sama Mang Yusuf. Mungkin ini ya, kalau tokoh utamanya kan Mila dan juga Cecep gitu. Dan di situ ada Gendis, ada Deden, ada Puput. Nah, kita masuk ke sinopsisnya terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk pada review spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton, kalian penasaran sebenarnya ini bercerita tentang apa? Sebenarnya kalian bisa aja sih lihat trailernya. Jadi dari trailernya itu menjelaskan berkaitan dengan sebuah desa di tengah hutan yang terkena wabah gitu. Dan ini ada tim medis yang dimana ini ada Mila, ada tadi Puput dan juga Gendis itu datang bersama dua orang dari desa seberang, yang mana itu dicacap sama si Deden, yang mereka itu bertugas sebagai penggali kubur. Karena si penggali kuburnya yang biasa menguburkan orang-orang di desa itu terkena wabahnya juga gitu. Jadi nggak bisa menguburkan, akhirnya dipanggillah si penggali kubur dari desa lain yang untuk membantuin di sana gitu. Tapi pada saat mereka datang ke desa itu ya tentunya banyak warga yang sudah kena wabah gitu, udah pada istilahnya desanya udah jadi sepi gitu, karena tiap hari aja bisa sampai ada 4 orang meninggal gitu. Bahkan di sini mayat-mayat yang belum dikuburkan pun udah banyak gitu yang belum terkubur gitu, karena ya tadi penggali kuburnya juga kondisinya sudah kritis gitu, udah dirawat. Dan ini kan waktu untuk mengganti istilahnya ada penggali kubur baru datang kan juga butuh waktu. Akhirnya tiap harinya banyak yang meninggal, dan ya bisa dilihat dari desanya sangat sepi gitu. Sampai ya keanehan-keanehan terjadi, mereka dihantui oleh sosok-sosok pocong gitu, dan istilahnya kebiasaan-kebiasaan dari para warga ini yang kalau kita anggap ya ini ada Pamali ya, yang ini banget sih, yang diunjuk banget di trailernya adalah masalah bersiul di malam hari. Itu kan nggak boleh ya siul di malam hari gitu, yang mana akhirnya ini menjadi teror bagi
Mila, Cacap dan kawan-kawan di desa itu. Jadi buat kalian yang istilahnya masih penasaran ya, tentunya kita akan sepanjang film akan bikin penasaran apa yang sebenarnya terjadi di desa ini, apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka, kenapa sosok-sosok pocong itu gitu menghantui Mila dan kawan-kawan dan yang terjadi di desa ini. Jadi kalau boleh aku kasih mid score aku, ini buat kalian yang belum nonton, aku kasih mid score terlebih dahulu. Aku kasih mid score untuk Pamali Dusun Pocong ini ada 8,5/10. Jadi ini menurut aku salah satu film horor yang recommended banget buat aku secara personal terkait film ini. Jadi aku sangat rekomendasiin buat kalian yang belum nonton, silahkan kalian close terlebih dahulu di menit ini, detik ini, buat kalian ke bioskop, kalian tonton terlebih dahulu Pamali Dusun Pocong ini. Nah, setelah ini aku akan masuk kepada movie review aku untuk Pamali Dusun Pocong. Jadi buat kalian yang sampai lanjut ke menit ini berarti kalian sudah siap kena spoiler dari Serangkai Saucana, atau mungkin kalian yang udah nonton kalian pengen tahu review aku seperti apa. Jadi kita masuk aja ke Serangkai Review, dan ini adalah movie review spoiler dari Serangkai Saucana. Nah, kita masuk kepada review aku. Yang pertama kita mau ngobrolin soal setting tempatnya terlebih dahulu nih. Aku suka banget dari segi settingnya gitu, apalagi dari shoot pada saat pertama kali film ini muncul. Bukan film muncul, shoot pertamanya yang di danau itu tuh keren banget. Tuh ngingetin aku danau di Jogja. Dan aku nggak tahu itu danaunya di mana, tapi itu bagus banget, sinematografinya bagus banget, dan pengambilan warna yang diambil di film ini, ton warnanya itu aku suka. Nggak tahu kenapa ini tuh kayak kesannya nggak terlalu lebay, ton warnanya cerah gitu, dan sinematografinya di danaunya itu juga bagus banget gitu. Dan ya pengambilan shot dari di bagian hutannya, kemudian shoot udaranya itu juga bagus banget, aku suka banget gitu. Dan setting tempatnya juga sangat believable banget di sebuah desanya. Itu bener-bener kayak desa yang nggak tahu ini, kalau ngelihatnya sih harusnya riset ya, desa yang sudah ada ya, daripada nge-build up desa seperti ini kan lebih susah gitu. Walaupun ini itu desanya sangat meyakinkan banget, desa-desa di tengah hutan gitu. Walaupun di sini ada satu set yang aku agak bingung gitu, karena di situ dijelaskan ada sebuah pabrik terbengkalai yang mana lokasinya sendiri ini kan 3 jam jalan kaki, yang mana ini kan desanya untuk ke desanya aja kita harus naik kapal, kemudian harus jalan 3 jam. Nah itu agak bingung, pabrik apa gitu yang ada di tengah-tengah desa seperti itu gitu. Itu yang agak menjadi pertanyaan sendiri sih untuk terkait pabrik. Mungkin pabrik kayu bisa aja sih, tapi kayaknya kalaupun ada pabrik kayu di sana untuk akomodasi dan lainnya agak susah kali ya. Nggak tahu, mungkin agak kurang jelas. Tapi itu sedikit ngeganggu ke aku aja sih, kayak setting tempatnya udah bagus banget, pun setting pabrik, istilahnya tempat pabrik yang jadi tempat untuk perawatannya itu juga sebenarnya bagus-bagus aja. Cuman agak ketika kita bertanya-tanya ini sebenarnya pabrik dulunya bekas apa gitu, jadi nggak bisa kejawab gitu dengan setting tempatnya seperti ini gitu. Tapi oke lah, itu kita kesampingkan terlebih dahulu. Tapi dari segi set lokasinya itu aku suka. Itu benar-benar kelihatan banget ya, sebuah desa yang berada di tengah hutan. Dan jadi kan kalau di beberapa film horor tuh kayak kesana kok kayak sepi, tapi kalau di sini tuh benar-benar terjelaskan gitu, karena udah pada mati, orangnya kena wabah segala macam. Jadi aku suka dari setting dan lain-lain, nggak ada komplain, nggak ada masalah gitu. Nah, kita masuk pada pemerannya. Ini beberapa aktor di sini itu aku suka. Udah beberapa aktor yang aku suka. Yang pertama yang jadi pemeran Gendis, ini aku udah suka dari pada saat di Cinegrip itu dulu ada namanya ruang casting. Dia tuh juga ada di ruang casting itu, dan juga acting udah bagus banget tuh, aku suka banget yang jadi Gendis. Kemudian jadi Puput Arla ini kan yang ada di ini ya, yang di Keramat 2 itu aku juga suka banget. Terus si jadi Mila, Yasmin Jasam ini aku udah puji-puji banget pada saat dia main di Kanzab. Jadi kalau kalian nonton Kanzab itu ada, dan juga aku puji banget pada saat review aku Mangku Jiwo 2 itu aku juga suka. Aktingnya Yasmin Jasam ini juga bagus banget di sini, aku suka. Nah, yang aku agak kaget itu memang aktingnya si Fajar Nugra. Fajar Nugra ini kan juga ada di Kakak Desa Penari, tapi di situ porsi dia lebih kepada untuk ngelawak aja ya. Nah, di sini tuh porsi dia ngelawaknya dapat, acting dia itu juga dapat, peran dia di sini juga major gitu, karena di gamenya kan juga Cacapnya ada peran utamanya, di sini juga major. Dan aku kaget gitu, bagus banget Fajar Nugra, si Cacap dengan si Dedan ya, si Cacap Dedan TikTok aja juga bagus banget. Jadi aku suka gitu, walaupun ya ada
scene-scene sentilan-sentilan yang kayak dibikin guyonan romansa gitu, tapi menurutku nggak too much gitu, dan seru aja gitu buat melihat interaksi antara Mila dan kawan dengan si Cecep dan kawan-kawan. Jadi aku suka banget interaksi, dan juga para aktor-aktornya di sini membawakan film Dusun Pocong ini aku juga suka banget gitu. Nah, kita ngobrolin masuk kepada aspek cerita terlebih dahulu, horor terlebih dahulu. Horornya dulu kali ya mungkin. Dari sisi horornya, ini bagus pendekatannya. Banyak shoot-shoot yang kita tahu kalau kita ngobrolin sosok pocong, aku sendiri gitu lebih takut kalau ngelihat dia itu kayak diem gitu, nggak yang nyerang-nyerang atau seperti apa ya, benar-benar kayak diem, tiba-tiba ada di sudut pintu. Makanya kemarin pada saat aku nge-review film yang pocong gundul itu kan ada satu scene yang aku suka kan, yang waktu si Om Hao-nya itu rekognisi ke sekolah. Pas di sekolahnya itu kan ada shoot dia nengok kiri nengok kanan, terus tiba-tiba ada pocong di ujung koridor. Itu bikin serem banget ketimbang pada saat si pocong gundulnya itu nyerang. Nah, ini yang aku suka di Dusun Pocong, itu banyak shoot-shoot seperti itu, banyak shoot-shoot di mana pocongnya itu nggak nyerang gitu, nunjukin aja mukanya dia di jendela, dia di atap, terus dia istilahnya di pintu doang gitu. Walaupun memang di sini dibumbui dengan adanya musik jump scare-nya gitu. Tapi dari shoot yang bukan jump scare-nya itu udah bikin aku istilahnya merinding gitu. Cuman memang kalau dibikin apakah ini horror atmosfer, ada beberapa scene-nya yang menurut aku dapat banget tanpa harus ada musik jump scare-nya. Kayak misalkan contoh si nenengnya itu waktu yang di rumah ketemu teman masa kecil yang si Sari itu kan, itu nggak ada musik jump scare-nya sama sekali loh. Aku lupa, saya ingatku di situ nggak bener-bener pakai jump scare yang musik gitu, tapi di situ shoot-shootnya gitu, kemudian nuansanya itu bener-bener creepy banget gitu, yang tiba-tiba tangan muncul dari itu, kemudian si Milanya, kemudian habis itu bener-bener kita dibikin kaget ya, ternyata yang sembunyi itu siapa gitu. Wah, itu aku suka banget sih. Maksudnya ada beberapa scene horornya itu yang benar-benar feel-nya dapat gitu. Nah, tapi di sini juga ada yang scene-scene yang horornya itu kayak nyerang, ya bisa istilahnya nyerang lah ya, pocong-pocong yang nyerang segala macam. Nah, ya, di part itu tuh banyak istilahnya sentilan-sentilan yang bikin kita itu nggak nyaman gitu. Kayak misalkan si Puput yang ditarik kemudian kakinya kena batu, itu tuh itu kan di trailer sebenarnya udah ada ya, dan itu tuh bikin kita itu nggak nyaman banget gitu nontonnya hal-hal seperti itu, karena dari awal sendiri horornya kan udah dilihatin yang badan-badan yang pada sakit gimana gitu tuh udah kelihatan banget, dan itu tuh udah kayak bikin aku tuh nggak nyaman secara nontonnya. Dan ditambah pada saat scene pocong-pocong itu nyerang, kita juga udah diperlihatkan akan ada sesuatu yang bakal kita nggak nyaman, kayak misalnya Cecep yang ngumpet di bawah ranjang ada paku, itu kan kita udah bikin nggak nyaman terus. Jadi dari sisi ketegangannya dapet, dari sisi setannya itu juga dapet, dari sisi perasaan gak nyamannya sama hal-hal yang istilah thriller berdarah-darah ini juga dapet gitu. Makanya aku suka banget sama si Pamali Dusun Pocong ini. Menurut aku ini berhasil banget bikin aku ketakutan gitu untuk beberapa part, walaupun banyak yang aku lebih antisipasi terkait musiknya, jeda-jedanya gitu ketimbang penampakannya. Tapi pada saat beberapa scene penampakan horornya itu menurut aku suka banget gitu. Dan ya akhirnya porsinya nggak kan ya, walaupun aku bilang aku lebih suka horor atmosferik gitu, tapi kalau misalkan sepanjang film itu cuma atmosferik, jadinya kayak nggak berkembang gitu. Makanya di sini mungkin lebih disisipkan ya horornya itu horor yang setannya nyerang gitu, yang itu bagus aja sih, porsinya nggak too much juga. Kita masih diberikan bagian porsi-porsi yang pocongnya cuma diem atau muncul di jendela segala macam kayak gitu. Makanya di horornya aku suka banget di Pamali Dusun Pocong ini. Nah, kalau kita ngobrolin soal ceritanya, nah ini yang kita pasti udah dibikin penasaran banget apa yang sebenarnya terjadi di desa ini gitu. Dari awal aku nonton sampai pertengahan, aku tuh selalu berpikir-pikir ini bakal dijelasin nggak ya kenapa ini terjadi gitu. Sebenarnya penyebab wabahnya apa gitu. Terus penyebab pocong ini muncul kemudian nyerang-nyerang ini apa gitu. Aku tuh udah kayak memperhatikan detail-detail kayak si penduduk-penduduknya itu pada ngapain gitu. Aku udah perhatikan tuh beberapa detail-detailnya. Bukan takutnya istilah, kita berharap mungkin ada sesuatu yang disisipkan di situ. Nah, tapi ternyata di sini tuh ada istilahnya kayak film ini tuh nggak terlalu mau jauh gitu dari resort aslinya gitu. Maksudnya gini,
kita mungkin kayak berpikiran apa jangan-jangan mungkin ada penyebab utamanya nih kenapa wabah itu terjadi gitu, mungkin ada orang yang praktek ilmu hitam atau apapun. Nah, di awal-awal aku sebelum nonton ini aku tuh udah kayak punya kepikiran jangan-jangan mungkin akan ada penyebabnya seperti itu gitu, dan aku suka ternyata ketika si penulis skenarionya ini, penulis ceritanya itu tidak too much gitu, tidak berlebihan dalam menceritakan film Pamali Dusun Pocong ini gitu. Karena kalau kita ngobrol Pamali itu kan berarti ada sesuatu yang dilanggar dan itu berefek ke mereka gitu, dan kalau kemudian konsepnya itu ada orang yang berpraktek ilmu hitam atau apapun kayak gitu, nanti konsep pamalinya justru akan hilang gitu, karena memang sudah ada orang yang ngelakuin sesuatu yang bukan berkaitan dengan pamali gitu ya. Kita harapannya kalau ini judulnya pamali berarti sebab akibatnya ya diakibatkan oleh pantangan ini gitu, dan ini yang aku suka gitu. Akhirnya kita memang nggak istilahnya nggak ada penjelasan kenapa desa itu kena wabah ya. Menurut aku sekedar ya memang itu hanya penyakit virus gitu yang menyebar di komplek desa itu gitu. Nah, jadi di tengah film pun aku berharap banget kalau ceritanya mengambil sisi ini gitu yang dijelaskan di film ini, bahwasanya memang nggak usah ada penyebabnya kenapa mereka warga desa ini kena wabah gitu ya. Anggap aja itu memang wabah aja gitu, wabah penyakit atau segala macam yang mungkin sebelumnya mungkin juga mereka ngelakuin pantangan atau apa gitu, kenapa akhirnya wabah itu muncul kayak gitu. Nah, tapi cerita utamanya adalah di plot twist di akhirnya gitu, yang sebenarnya di shoot awal itu udah benar-benar kelihatan banget ada sesuatu yang itu akan jadi poin penting berkaitan dengan buku cara pemakaman si jenazah di desa itu gitu, yang diabaikan Cacap dan juga Deden gitu, dan itu menjadi turning point di akhir filmnya. Itu aku suka banget, yang ternyata pamalinya ya mereka sendiri yang melakukan si istilahnya orang-orang dari luar desa ini gitu, yang ketika dia ke desa itu dia tidak mengindahkan bukan tidak mengindahkan sih sebenarnya, mereka lebih kepada mereka tidak tahu gitu apa yang harus mereka lakukan, pantangan apa yang mungkin tiap desa punya aturannya sendiri-sendiri. Dan ternyata di sini di reveal si Cacap itu cara nguburinnya salah gitu, karena cara nguburin di desa itu dengan di desa lain itu berbeda gitu. Makanya di part terakhir kan si Cacap kok yang lainnya dikuburnya pada kebalik, dan titik mereka Cacap itu tahu kenapa kuburan terbalik itu juga bagus gitu, karena ada ceritanya si ibunya Neneng yang minta dikuburkan dengan satu lahan dengan ayahnya gitu. Pada saat dia ngeliat loh kok kebalik, pada saat dia mengecek yang lainnya kebalik semua. Nah, ini yang aku suka banget gitu, maksudnya semuanya itu bisa terjelaskannya itu rapi. Aku suka banget sama alur di film Pamali Dusun Pocong ini, benar-benar rapi semuanya kayak gitu, bahkan sampai akhirnya ya kita tahu gitu penyebab kenapa mereka diganggu, kenapa wabah itu istilahnya sampai setannya itu nyerang, sampai Puput meninggal. Itu kan ya karena ada pantangan yang dilanggar gitu. Makanya pada saat awal Puput itu diserang, aku udah kayak bingung mikir sendiri, ini kok setannya agresif banget, pocong-pocong bisa sampai nyerang kayak gitu. Ternyata ya memang dijelaskan ini benar-benar mereka udah ngelanggar pantangan di desa itu, pamalinya udah dilanggar gitu. Kalau kalian bertanya, mungkin kalian ada yang nggak ngeh atau seperti apa, mungkin kalian bertanya, loh kok malah mereka diganggu, kan padahal yang melakukan siulan segala macam desanya itu. Lah, itu kan yang dijelaskan di akhir, bahwasanya setiap desa itu punya pantangannya sendiri-sendiri. Makanya konsep pamalinya itu ternyata aku suka banget, itu diputer gitu, yang kita mikirnya di trailer kalau siulan itu nggak boleh karena pamali, ternyata di desa itu malah justru siulan tengah malam itu kayak menghormati orang yang mati. Kemudian payung di dalam rumah itu malah justru istilahnya melindungi gitu. Makanya pamali di sini tuh bikin plot twistnya bagus banget gitu, bisa bikin ngejungkir balik dengan satu kalimat simple yang mana tiap desa itu punya aturannya masing-masing, dan itu yang jadiin plot twist di film Pamali Dusun Pocong ini. Makanya aku suka banget Pamali Dusun Pocong, dan aku kasih skor 8,5/10. Aku tetap kasih 8,5/10. Aku suka banget dari sisi cerita, dari sisi acting dan karakternya, dari sisi horornya itu juga banyak yang aku suka gitu. Walaupun kalau minus-minusnya mungkin ada minus-minus sedikit kecil lagi, kayak selintingan awal banget tuh yang bikin aku nggak nyaman gitu, karena ini set tahunnya 2002 dan di situ ada jokes terkait Valentino Rossi yang aku nggak tahu 2002 itu udah ada Rossi udah se-booming itu atau enggak gitu. Makanya ini selintingan-selintingan yang harus mungkin highlight lagi gitu ya terkait itu. Cuman itu minus banget, maksudnya bukan minor banget gitu buat aku. Jadi
buat kalian nih, mungkin kalian punya pendapat pribadi, kalian bisa tulis di kolom komentar, karena aku suka banget sama film Pamali Dusun Pocong ini yang udah bikin ceritanya itu nggak terlalu melebar jauh, tetapi tepat kena sasaran sesuai dengan judul dan juga gamenya. Jadi aku harap moga-moga ada film lanjutannya Pamali yang ketiga, apa nih, Pocong ataupun yang lain, kan DLC-nya banyak ya, selain tuyul gitu, DLC gamenya kan banyak ya, nggak cuman terkait Pocong. Tapi nggak tahu kenapa konsepnya Pamali yang Dusun Pocong ini kayak udah ngambil semuanya aja sih, kayak porsi Pamalnya udah dapat semua, jadi aku suka banget sama ini. Jadi mungkin itu saja review dari aku di Serangkai Channel untuk Pamali Dusun Pocong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus dukung Serangkai Channel. Aku Ardiansyah, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.